Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Urusita, CGP Angkatan 9, kelas 280, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Hari ini saya akan melaksanakan praktek demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan yang pertama itu selama ini dengan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan tindak pidana atau bukan melawan. Untuk mengidentifikasi kasus tersebut, saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu mempunyai para benar dan salah. Namun jika dikatakan benar orangnya benar, maka kasus tersebut tentu termasuk kasus pidana. Jadi ada dua sudut pandang, lalu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah modern itu, jika ada kasus yang sama-sama benar, dua sama-sama benar, yang kepentingan eksekusi itu berubah. Saya melihatnya dari berbagai sudut pandang, Bu. Kemudian tentu saja harus ditimbang secara matang mana yang paling benar, serta tentu keputusan yang diambil itu harus menguntungkan banyak orang dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sama-sama menguntungkan materi. Untuk langkah-langkahnya yang biasa yang lakukan itu selama ini seperti apa? Untuk langkah-langkah yang saya lakukan, tentu yang pertama adalah kita tentukan dulu apa penyebab permasalahan tersebut, kemudian siapa saja yang terlibat. Juga kita bisa menggali dari orang-orang yang terdekat ataupun berdiskusi dengan berbagai pihak, baik dari sekolah atau dari murid dan sebagainya. Setelah itu, setelah itu kita akan membuat solusinya bagaimana, dan tentu saja tentang ini dalam pengambilan keputusan ini harus ada alternatif solusi. Jadi tidak hanya satu saja, tapi bisa beberapa. Jika ada beberapa solusi yang bisa kita ambil, lalu hal-hal apa yang selama ini dengan anggap itu paling efektif ketika mengambil keputusan tersebut? Ketika mengambil keputusan itu yang paling efektif, kita analisis kasusnya. Setelah dianalisis, solusinya apa saja, kemudian disesuaikan dengan peraturan dan norma-norma yang berlaku, serta keputusan itu harus tentunya mengedepankan kepentingan umum. Dan seperti yang saya katakan tadi, menguntungkan banyak orang. Menguntungkan banyak orang macam ini. Lalu dalam mengambil keputusan itu kan pasti ada tantangannya, ada beberapa tantangannya. Nah, itu seperti apa tantangan yang selama ini dengan tantangannya untuk mengambil keputusan itu mungkin kalau kedua masalah tersebut merupakan masalah yang sama-sama benar, itu memang agak sulit ya, karena keputusannya itu tentu saja harus menguntungkan kedua belah pihak itu. Jadi salah satunya nggak ada yang merasa rugi, itu dan
Jadi semua diinfokan ya. Betul. Lalu apakah ada jadwal khusus dalam penyelesaian jika ada kasus di rumah etika tersebut? Jadwal khusus tidak ada, mungkin sesuai dengan keadaan ya, atau kejadian. Jadi jika ada kasus langsung kita selesaikan, tetapi jika masalah itu mungkin agak berat, ya harus kita analisis sesuai dengan langkah-langkah yang masalah. Jadi tergantung kasusnya, untuk jika ringan jadi langsung Kita dan jika berat kita harus lalu adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah jenengan dalam pengambilan keputusan? banyak sekali pihak yang akan mengatur dalam ini saya mengambil keputusan. Di antaranya bisa dari teman-teman guru, peserta sekolah, juga dari wali murid itu juga membantu sekali. Dan tentu saja ada orang-orang yang dekat dengan saya itu dalam mengambil keputusan dan mencari banyak solusi dari beliau, dan dari berbagai masukan tersebut saya semakin mudah untuk pengambilan keputusan. Jadi banyak aspek yang menjadi faktor tersebut juga. Dari semua hal yang jenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat jenengan petik berdasarkan pengalaman jenengan dalam pengambilan keputusan di rumah etika? Pelajaran yang dapat diambil ini, kita akan bisa menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis berbagai kasus, berbagai permasalahan, dan juga untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan solusi yang tepat dan yang terbaik. Waalaikumsalam berarti dengan punten waktu jadi perlu berarti untuk menghimbau Indonesia mawar untuk yang pertama, bagaimana jenengan dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau budaya. Dalam mengidentifikasi dilema etika ini saya agak kebingungan. Kenapa agak kebingungan? Karena dalam dilema etika ini saya menemukan solusi benar dan benar. Nah, benar dan benar ini saling bertentangan, sehingga saya bingung harus menentukannya bagaimana. Sedangkan untuk rujukan moral itu kan solusinya benar dan salah, sehingga dalam penentuannya pasti diambil yang benar. Jadi lebih mudah yang moral. Lalu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolahnya panjenengan itu, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar itu pripun? Untuk langkah awalnya itu biasanya saya mengumpulkan fakta terlebih dahulu, tapi dalam mengumpulkan fakta ini dilihat dulu fakta-faktanya bagaimana di lapangan, terus siapa saja yang terlibat, terus selanjutnya saya juga menganalisis benar dan yang salah seperti itu. Untuk langkah-langkah atau prosedurnya itu seperti apa Bu yang biasanya beliau lakukan? Prosedurnya itu biasanya saya menentukan fakta terlebih dahulu, untuk selanjutnya saya menentukan solusinya seperti apa yang terbaik. Jadi langkah pertama faktanya dikumpulkan dulu. Lalu hal-hal yang selama ini jenengan anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika itu betul? Saya itu menelaah terlebih dahulu siapa saja yang terlibat, serta yang bersifat mendesak atau tidak keputusan yang akan diambil nanti. Seperti itu. Jadi mengutamakan yang lebih mendesak ya. Untuk tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan itu apa mawon selama ini? Pasti ada tantangannya ya. Masalahnya itu yang dihadapi biasanya mengandung nilai kebajikan yang sama-sama penting, tetapi harus ada yang diprioritaskan dari yang sama-sama penting tadi. Untuk jadwalnya itu ada jadwal khusus nonton atau pukul? Tidak ada jadwal khusus. Untuk penyelesaiannya itu secara langsung, apakah ada
itu saya musyawarahkan secara bersama-sama. Sama-sama ya, ada seseorang yang sekiranya itu selama ini mempunyai keinginan dalam membantu pengambilan keputusan tersebut. Ada belum? Pasti ada ya, karena saya tidak mungkin bisa menyelesaikan sendiri ya. Orang-orang yang terlibat itu terutama orang-orang yang profesional, terus yang menghargai dan menerima keputusan secara bersama, yang mendukung ya. Nah, jadi semua hal yang telah jenengan sampaikan itu pembelajaran apa yang dapat jenengan petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan kelima itu tadi? Yang dapat dipetik itu sebelum mengambil keputusan itu harus banyak-banyak bermusyawarah terlebih dahulu. Bukan hanya bermusyawarah saja, tetapi kita juga harus menganalisis terlebih dahulu masalah tersebut. Jadi mengutamakan musyawarah mufakat hadis pengamalan sila keempat. Terima kasih waktunya Bu. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.